Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Bang, mungkin bisa diupdate kembali itu seperti apa yang Vidi digugat, Bang? Gugatan. Persidangan masih tahap awal ya, masih pemeriksaan legalitas dan sebagainya. Tentunya kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk menunjukkan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun kami juga perlu sampaikan bahwa pandangan kami gugatan mereka itu tidak berdasar. Dan nanti akan kami sampaikan dan kami buktikan pengadilan tentunya. Untuk sekarang mungkin kami tidak bisa terlalu detail karena kami hormati proses yang berjalan, tapi kembali ya tetap kami hormati lah. Dari pihak mereka mengajukan klaim-klaim seperti itu kami hormati. Kasus ini berpengaruh dengan kondisi fisik dari Vidi sendiri nggak sih? Kan di kesehatannya? Ya tentunya ya mungkin iya ya Mas ya. Kalau perlu bisa saya sampaikan ya mungkin pasti iya. Cuman ya makanya kami semua dari tim dan semua teman-teman dan keluarga tentunya pasti mendoakan selalu lah dan menjaga kondisi dari pihak kami seperti apa. Mas Eko sendiri alasannya apa sih akhirnya mendampingi dari kasus ini sendiri? Ya karena kami melihat kami semua kuasa hukum sudah mempelajari juga sebenarnya dan kami lihat memang gugatannya menurut pandangan kami tidak berdasar. Yang mungkin detail nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi ya tentunya kami sebagai kuasa hukum harus objektif juga kan, walaupun kami mungkin sudah mengenal cukup lama dan memang dekat, tapi secara hukum memang kami sampaikan klaim dari mereka itu tidak berdasar. Oke, Pak, ini dari jaksa mengatakan ini secara tidak langsung mengakui perbuatannya itu bersalah dengan salah satu ini menghapus playlist di Spotify. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Jadi Vidi bukan menghapus, Vidi menghormati karena proses ini sedang berjalan. Daripada ada klaim-klaim lebih lanjut yang tidak sesuai, lebih baik dari pihak ini untuk off-kan dulu lah. Jadi Vidi menghormati dan kami juga sama, kami menghormati proses yang sedang berjalan. Itu sebenarnya alasannya. Nah itu adalah salah satu bagian yang menurut kami tidak berdasar, salah satu bagian. Tapi ya kembali lagi selama ini baik. Dari Vidi cukup kaget kan dengan adanya gugatan ini. Tapi ya kembali lagi ya dengan adanya gugatan negara ya kami akan layani. Pandangan dari Vidi sendiri mungkin dijelaskan ke masyarakat dalam arti ini kan gugatannya cukup besar, mungkin ada tadi yang mau minta pemindahan didulukan atau mintanya restoran justice atau seperti itu? Bukan, kami melihatnya nggak ke situ. Kami lihat adalah gugatan ini sebenarnya berlandaskan hukum atau tidak. Ada nggak dasar hukumnya untuk yang menggugat ini? Setelah kami pelajari, memang tidak berdasar. Dan dari Vidi pun juga yang bukan bahasa legal, mungkin kalau bahasa legal mungkin Vidi akan saya serahkan kepada kami gitu kan. Tapi yang lebih teknisnya, yang non legalnya, dia juga menyampaikan cukup kaget. Selama ini hubungan baik, selama ini dekat, tapi tiba-tiba ada hal seperti itu. Nah, itu yang mungkin pada saat waktu yang lebih baik bisa rekan-rekan semua tanpa Vidi langsung, mungkin Vidi jika udah fit sedikit bisa memberikan inilah pencerahan lebih lanjut ceritanya lah versinya. Karena selama ini juga kami diam, versi Vidi belum dengar pastikan rekan-rekan seperti apa dan pasti menunggu saya yakin. Mohon maaf mungkin selama ini Vidi juga masih belum terlalu fit untuk memberikan itu dan kami pun juga menghormati proses yang ada. Makanya selama ini kami belum terlalu banyak lah untuk memberikan statement dan sebagainya. Bang Yakub, Ada komunikasi antara Vidi dengan di luar persidangan dan mungkin apa mediasi secara keluarga? Sejauh ini sih dari sejak gugatan masuk belum ada. Tapi keyakinannya juga nggak hubungin dia telepon. Belum ada. Untuk kami kuasa hukum sudah pasti belum ada. Untuk Vidi terakhir infonya untuk saya sih belum ada. Tapi kalau terbarunya saya belum tahu lagi. Tapi per kemarin mungkin belum ada. Bang Yakub, Kuat nggak sih? Ya hubungannya kan didasari kekeluargaan ya. Hubungannya. Dari Vidi pun dan saya pun sebagai kuasa hukum kami semua advokat di sini memiliki kewajiban ketika ada perkara harus mendamaikan klien kami. Bukan kewajiban kode etik yang kami memang sudah pegang dan kami sumpah melakukan. Jadi
Jadi ya tentunya pasti kalau masalah perdamaian itu adalah kewajiban seorang advokat. Tapi setiap kasus kan berbeda, case by case, faktanya seperti apa, kuat atau tidak dasarnya, ya penggugat juga mengatakannya apa, itu harus dinilai nanti apakah ini berlanjut nanti. Tapi kami harus tetap menganggap ini akan berlanjut sehingga kami tetap mempersiapkan jawaban kami dan pembuktian kami nanti di persidangan seperti apa. Bang, dan pihak Kenan juga menyiapkan laporan baru lagi terkait dengan mekanikal seperti apa nih? Oh, kami belum lihat ya, kami belum dengar juga. Ya mungkin kembali lagi, kalau memang ada lagi, ya kami pelajari dulu nanti seperti apa. Ini sampai 15 orang pengacara. Ya itu kebetulan kita sih semua. Iya, mungkin sidangnya kapan lagi dan agendanya apa? Sidang selesai. Sidang selanjutnya Selasa tanggal 17 ya, tanggal 17, Selasa lusa berarti lusa, tanggal 17 Juni. Itu Untuk agendanya KPD-nya datang masih melengkapi legalitas. Untuk VD kelihatannya tidak hadir karena kan sudah diberikan kuasa pada kami, jadi kami akan hadir. Tapi tidak pernah akan hadir. Oh, belum tahu nextnya seperti apa. Untuk sekarang sih karena ini masih memang legalitas dan lain-lain, dan ini kasus perdata kan memang bisa dikuasakan kuasa hukum kan. Dari pihak mereka kan juga kuasa hukum ya, sepengetahuan saya yang hadir ya. Jadi ya mungkin sejauh ini masih ada kami. Bang Yakub. Oh tidak, sama sekali tidak menghindar. Karena memang balik lagi mas dari pihak ini cukup kaget dengan adanya ini. Semua teman-temannya pun kaget, keluarganya pun kaget. Ya, tapi mungkin nanti dari pihak ini lah yang bisa menjelaskan ceritanya dia masih menjalani belasan tahun dengan baik tiba-tiba ya hal itulah. Kalau sebelumnya sempat dikasih juga PD melalui ayahnya memberikan uang 50 juta itu untuk Kenan sendiri apa sih sebenarnya? Nah itu mungkin salah satu cerita yang nanti PD lah lebih baik sampaikan ya ceritanya. Kebetulan kami kan baru ditunjuk juga jadi kuasa hukum, jadi kami juga tidak mau tahu cerita-cerita yang sebelumnya. Tapi ya dapat kalau yang dari saya dengar sih ya mungkin lebih baik dari pihak PD harus tetap memberikan ininya lah versinya agar semua berimbang kan. Sekarang kan hanya dengar dari pihak PD. Bang Yakub, dengan mencuatnya kasus ini mempengaruhi job VD ke yang pas ke depan atau bagaimana? Atau ada mungkin dengan kondisi dia yang terus sekarang ada yang beberapa job yang tertunda atau di cancel? Ya mungkin secara tidak langsung ya. Mungkin kalau secara langsung sudah, cuma secara tidak langsung pasti kan ya bagaimanapun nggak usah video lah mas. Kita sudah kan kalau ada masalah hukum walaupun tidak salah gimana kalau misalkan pasti kan bertanggung jawab. Ya, jadi itulah yang kami harus mudah-mudahan dapat selesai segera. Tadi kan Mas Yakub bilang ada beberapa unsur yang tidak seperti mungkin salah satunya unsur apa sih yang akhirnya menurut Mas Yakub ini unsurnya tidak tepat. Nah kalau secara keseluruhan memang kami lihat tidak berdasar. Poin-poin bagaimana tidak berdasarnya nanti mungkin kami sampaikan jawaban kami dan pada saat persidangan lah. Nanti mungkin setelah persidangan yang sudah makin jauh nanti akan kami ambil juga catatan semua. Jadi kau sudah mengaku bersalah. Mengaku bersalah kapan ya Vidi mengaku bersalah? Mengaku bahwa dia melanggar. Sama gimana? Saya belum pernah dengar kalau Vidi. Jadi mungkin saya klarifikasi bahwa Vidi tidak pernah ada pengakuan bersalah atau pengakuan melanggar dan sebagainya. Beliau Vidi kaget dan gugatannya ini pun ketika disampaikan kepada kami kan tentunya kami harus objektif menganalisa dulu dong. Walaupun klien kami kalau itu A kami sampaikan A, kalau B kami sampaikan B. Nah, jika kami lihat memang kami tidak berdasar. Tapi ya kembali lagi kami tetap menghormati hak seorang individu, kedua orang yang dibuat untuk mengajukan gugatan atau pemikiran. Saya belum cek lagi ya. Kayaknya sih harusnya balik atau ya segera balik. Karena di sana kan hanya bukan bolak-balik selama berapa lama itu sama. Oke semuanya. Terima kasih.